Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Hasmaya dari SMA Negeri 1 Cihaur Beuti, guru mata pelajaran matematika wajib di kelas 12. Pada bulan September ini akan membahas statistika mengenai penyajian data. Sebelumnya kita harus tahu dulu beberapa pengertian dasar dalam matematika. Statistika adalah mengumpulkan dan menyusun data, mengolah dan menganalisa data, serta menyajikan data dalam bentuk kurva atau diagram. Statistik adalah sebuah data berupa angka-angka yang dikumpulkan, dikelompokkan, serta ditabulasi sehingga menunjukkan informasi atau kesimpulan terkait suatu persoalan. Populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek yang akan diteliti. Sampel adalah sebagian dari populasi yang benar-benar diamati. Datum adalah suatu catatan yang berisi keterangan atau informasi yang didapatkan setelah melakukan sebuah penelitian. Contoh dalam bentuk bilangan adalah berat badan siswa, tinggi badan, nilai matematika, dan sebagainya. Dan dalam bentuk kategori adalah baik dan buruk, tinggi dan rendah, dan sebagainya. Data berdasarkan jenisnya dibagi dua macam, yaitu 1. Data kualitatif adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan objek. 2. Data kuantitatif adalah data yang menunjukkan jumlah ukuran objek dan disajikan dalam bentuk bilangan-bilangan. Data kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara mencacah, membilang, atau menghitung banyak objek. 2. Data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur besaran objek. Menyajikan data dalam bentuk diagram dan tabel. 1. Diagram batang adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk balok atau batang. Contoh, banyak siswa di kota Tasikmalaya menurut tingkat sekolah tahun 2021. 2. Diagram garis adalah data yang disajikan dengan grafik yang berbentuk garis lurus. Contoh, hasil penjualan barang A dan B di toko Melati periode Januari sampai Juni 2021. 3. Diagram lingkaran adalah penyajian data statistik dengan menggunakan gambar berbentuk daerah lingkaran. Contoh, banyak peminat kegiatan ekstrakurikuler siswa kelas 12 di SMA Negeri 1 Cihaur Beuti. Kegiatan olahraga ada 90 orang, PMR ada 60 orang, dan Paskibra ada 50 orang. 4. Tabel distribusi frekuensi. Contoh, disajikan tabel distribusi hasil nilai tes matematika siswa kelas 12 IPS SMA Negeri 1 Cihaur Beuti. Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang tegak. Ini contohnya. Poligon frekuensi adalah setiap titik tengah, sisi atau persegi panjang yang berdampingan dengan suatu garis, maka terbentuklah grafik. Ini contohnya tabel distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. OGIF adalah grafik
Distribusi frekuensi kumulatif berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari. Ogib ada dua, ogib positif yaitu dari frekuensi kumulatif kurang dari. Ini contohnya. Ogib negatif dari frekuensi kumulatif lebih dari. Ini contohnya. Demikianlah pembahasan mengenai penyajian data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.